Mohon izin Pak Direktur, kan saya mulai ya Pak? Ya, silakan ya. Ya, Bapak Ibu yang kami kasihi, mohon untuk yang tidak bertugas untuk mute ya. Jadi yang unmute yang dari STT saja. Baiklah Bapak Ibu yang kami kasihi, yang terhormat PLT Dirjen Bimas Kristen, yang kami hormati Direktur Urusan Agama Kristen, Bapak Janus Pangaribuan, yang sudah ada di Zoom pada pagi hari ini, Sekretaris Dijen Bimas Kristen, para Rektor PT KKN, PT KKS yang kami kasihi, Bapak Ibu yang sudah ikut masuk dalam link Zoom pada pagi hari ini, dan Bapak Pendeta beserta tim pelayanan mimbar dari STT Injili Efrata Sidoarjo. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bergabung di dalam pada pagi hari ini. Dan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, misalnya event jadi PG menampak barang-barang menampak. Mohon izin untuk yang tidak berkepentingan untuk di mute ya Bapak Ibu. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan awali kegiatan kita pada minggu ini dengan ibadah secara virtual awal minggu kerja di Dijen Bimas Kristen pusat dan daerah beserta jajarannya. Dan pada pagi hari ini ibadah awal minggu kerja tanggal 23 Mei 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sabto Harsoyo Demin DTH dengan liturgos Ibu Indah Istapawati MPD dari STT Injili Efrata Sidoarjo dengan tema Kebangkitan Kristus melalui terang Kitab Suci, terambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Pendeta dan liturgos pada pagi hari ini, Ibu Indah, disilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, umat Kristen di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita diperkenankan untuk mengikuti ibadah bersama Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Sungguh ini satu hal yang luar biasa, kesempatan yang diberikan kepada kita semua untuk bersama-sama beribadah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan di seluruh Indonesia. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan dengan mengakui segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya, agar ibadah kita pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan yang tidak membiarkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama Bimas Kristen Republik Indonesia untuk beribadah bersama. Kami menyerahkan waktu ibadah ini supaya Tuhan Engkau memimpin dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan.
Dan ibadah pada pagi hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 17. Tuhan Allah hadir. Pujian vokal grup dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Efrata Sidoarjo, kami persilahkan. yang.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur hari demi hari. Kami boleh menikmati, mengalami anugerah Tuhan yang semakin agung dan melimpah dalam hidup kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sedikit firman Tuhan. Kami bersyukur kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Mujizat teragung ialah apabila hati manusia mampu merespon firman Tuhan, mengalami kuasanya, hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, baik hamba-Mu sendiri semua, saudara-saudara kami yang bersama-sama merindukan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pernyataan yang saya merasa saya menyebutnya sebagai pernyataan deklaratif di dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus. Masa-masa penampakan Tuhan Yesus. Yang saya maksud dengan pernyataan deklaratif itu ialah pernyataan Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi, "Engkau sudah melihat aku dan engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu sekalian, saya kira pernyataan Tuhan Yesus ini menjadi segala-galanya bagi kita. Disitulah kita hidup, disitulah kita bahagia, disitulah kita berpengharapan, disitulah kita memiliki eager untuk hidup melayani Tuhan, menyukakan Tuhan, dan mengasihi sesama. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema senantiasa mengalami kuasa kebangkitan Kristus melalui firman Allah. Kita membaca Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35, firman Tuhan tertulis demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Kita langsung
ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, peristiwa Emmaus ini, perjumpaan Emmaus ini menjadi kunci kekristenan sepanjang zaman. Bahwa ternyata fakta itu, walaupun itu fakta ilahi, tanpa firman Allah, itu menjadi kosong. Saya diingatkan sebuah peristiwa yang fenomenal. Peristiwa Keluaran. Kita pasti pernah membaca itu. Bagaimana generasi pertama Keluaran itu akhirnya harus mati di padang gurun. Pertanyaannya ialah apakah mereka kurang fakta tentang Allah? Pertanyaannya apakah mereka tidak pernah melihat fakta-fakta real kehadiran Allah, karya Allah, tangan Allah, suara Allah, mujizat Allah. Mereka mengalami semuanya itu. Tetapi fakta itu tanpa anugerah untuk memahami rahasia fakta itu akan menjadi sia-sia saja. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pernyataan Tuhan Yesus ini perlu dipikirkan secara mendalam, saya merasa. Karena saya merasa kekristenan sepanjang zaman telah jatuh di dalam pola hidup keimanan yang mistis, mistisism itu ya. Orang-orang Kristen banyak yang hidup hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritualitas mereka sendiri. Pertanyaannya apakah pengalaman spiritualitas itu tidak mungkin? Kalau saya menjawabnya sangat mungkin. Karena kita adalah manusia rohani dan Allah itu roh adanya. Tetapi memang kita mesti harus mengerti bahwa ternyata pengalaman-pengalaman itu bisa saja menjadi mistis. Gitu ya. Sehingga kita jatuh kepada mistisisme. Kita harus membedakan antara mistis dan misteri. Saya merasa itu ya. Mistis itu pengalaman-pengalaman spiritualitas yang tidak terkontrol, yang subjektif, yang terbuka lebar-lebar, orang bisa mengalami apa saja dan cerita apa saja. Misteri tidak demikian. Misteri itu pengalaman spiritualitas kita dengan Allah yang terbimbing, yang terkontrol, yang mendapatkan inspirasi daripada Alkitab itu sendiri. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat ada dua sikap yang sangat penting yang kita butuhkan di era ini. Apabila kita merindukan, menginginkan, memiliki kebutuhan yang hakiki mengenai spiritualitas yang sehat dan bertumbuh itu. Dua sikap yang saya maksud di sini adalah yang pertama, berdasarkan nas yang kita baca itu, ialah kita harus menolak lamban untuk memahami firman Allah. Ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh." Di dalam terjemahan American Standard Version misalnya dipakai istilah "oh foolish man". Ini sebuah ungkapan keprihatinan. Oh foolish man. Ya. Sebuah ungkapan keternyuhan akan kondisi itu. Saudara sekalian, kedangkalan akan pemahaman firman Allah itu selalu menjadi faktor utama kesesatan dan tidak adanya pertumbuhan rohani yang benar. Nas ini mengingatkan kita orang-orang Kristen zaman ini
akan kebutuhan untuk memahami firman Allah ini. Dalam pengalaman saya studi teologi, ada sebuah STT, sebetulnya bukan menentukan masuk tidaknya, tetapi semacam validasi pemahaman. Jadi sebelum mahasiswa belajar teologi, ada namanya itu Bible knowledge, ya, Bible knowledge. Ada 100 soal yang dibagikan. Nah, pertanyaannya sebetulnya simpel-simpel saja. Misalnya, orang yang namanya dan sifatnya mirip itu siapa? Nanti dapat nilai. Bible knowledge. Saya kira Bible knowledge ini penting sekali. Mungkin saat ini kita perlu menggairahkan apa yang disebut gerakan suka Alkitab. Gerakan baca Alkitab. Memang saya sendiri merasa tidak perlu secara konsentrasi atau bagaimana ada program menghafal ayat, ya saya kira itu baik juga. Tapi saya merasa tujuannya bukan sekedar itu, tapi internalisasi firman di dalam ranah long term memory kita. Jadi kalau tiap hari kita membaca Alkitab itu, maka tidak perlu dihafal, setidaknya kita memahami nilai-nilai itu. Pentingnya memahami Alkitab, pentingnya mendengar Alkitab itu jelas sekali kalau kita baca di ayat yang ke-32 nats kita ini. Itu dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ada perubahan yang luar biasa. Dari saksi mata yang hanya melihat peristiwa dan hasilnya hanya murung dan tidak paham itu. Berbeda setelah mereka mendengar firman Tuhan, paparan firman Tuhan, hatinya berkobar-kobar. Wah, ini luar biasa. Saya merasa ini berkat yang sangat indah bagi kita dan sangat berharga. Apa itu? Alkitab. Alkitab. Alkitab itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita. Ayat 13 sampai ayat yang ke-12 itu memang fakta-fakta yang benar adanya. Benar memang demikian, itu peristiwanya. Tapi masalahnya ialah memahami peristiwa itu semestinya sesuai yang dikehendaki Allah. Itu menjadi kebutuhan kita. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Kristus, mungkin kita perlu bergumul sungguh-sungguh untuk memiliki keprihatinan yang serius pada diri kita sendiri dan kepada semua saudara kita untuk memahami firman Tuhan itu. Suatu hari kami diajar oleh dosen yang saya anggap sangat senior, ya waktu itu beliau usianya mungkin sudah 60 tahun ya. Waktu istirahat kita ngobrol-ngobrol, ya. Ada seorang teman yang tanya, Pak, sampai sekarang sudah baca Alkitab berapa kali? Waktu itu saya juga heran, usia beliau itu mungkin 60 tahun, beliau mengatakan 60 kali baca Alkitab selesai. 60 kali. Infonya, pendeta-pendeta di Korea Selatan itu, semua pendeta itu baca Alkitab 50-an kali. Kadang-kadang memang kita membutuhkan keharusan. Penting bagi kita. Nah ini poin yang pertama, saudara sekalian. Spiritualitas yang bertumbuh secara sehat. Bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman personal kita tentang Kristus. Bukan dari mimpi-mimpi. Bukan dari suara-suara audible atau apa. Tetapi dari proses untuk memahami firman Allah itu. Dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Ini poin yang pertama. Menolak lamban memahami firman Allah. Sikap yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sikap spiritualitas yang kedua untuk memungkinkan sebuah kondisi spiritualitas yang sehat dan bertumbuh. Yang kedua adalah menolak lamban untuk percaya firman Allah. Tetap masih ayat yang ke-25.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Waduh, ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Satu-satunya penyebab kita tidak percaya kepada Tuhan ialah karena kita tidak memahami Dia dengan benar. Saya ingat pernyataan Agustinus pada waktu beliau mengatakan, sebenarnya hakikat kekristenan itu hanya satu. Hakikat kekristenan itu hanya satu. Yakin itu hal to enjoying God. Hal untuk menikmati Tuhan. Tapi bagaimana kita itu enjoying God kalau kita tidak knowing Him dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita knowing Him kalau kita tidak tekun menemukan Dia di dalam firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus. Percaya itu adalah anugerah Tuhan. Dan isi dari percaya itu ialah to knowing the word. Memahami Allah. Memahami Dia melalui firman-Nya. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya diingatkan sebuah perumpamaan yang tepat sekali. Mengenai benih yang selalu jatuh di 4 jenis tanah. Kira kita menjadi bagian dari orang yang memperoleh anugerah, di mana benih itu jatuh di tanah yang terbaik, dalam hati kita, dalam sanubari kita. Sehingga oleh anugerah Tuhan kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui kitab suci. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah yang agung, menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih, orang-orang yang percaya. Pada kesempatan yang indah pada pagi hari ini ya Bapak, kami bersama-sama mengingat dan mendoakan Bapak Menteri Agama dan Wakil. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pemimpin kami ini Tuhan, dengan hikmat Tuhan, dengan kasih yang berasal daripada Tuhan. Sehingga Bapak Menteri boleh menjadi pengayom bagi kami semua bangsa Indonesia yang beragama ini. Demikian juga kami mendukung dan berdoa untuk pelaksana tugas Dirjen Bimas Kristen, Bapak kami, Bapak Dr. Pontus Sitorus. Kami juga berdoa mengingat Bapak Yanus Pangaribuan sebagai Direktur Urusan Agama. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Urbanus Rahang Metan sebagai Sekretaris Dirjen Bimas Kristen. Kami mendoakan, mohonkan berkat untuk seluruh pejabat eselon 3 dan 4, serta pejabat fungsional, pelaksana, dan pejabat administrasi. Tuhan, kami mohonkan berkat. Kami mengingat dan berdoa untuk para pejabat kabid, pembimas, kasih, penyelenggara, penyuluh, dan para rektor STT di Indonesia ini, para ketua PT KKN dan PT KKS, para kepala biro. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu. Kami mengingat saat ini dalam situasi masih masa pandemi, banyak saudara-saudara yang mungkin masih dalam kelemahan tubuh dan berduka cita. Banyak teman-teman yang sedang mengalami sakit dan sebagainya. Tuhan, biarlah momentum ini menjadi waktu di mana setiap kami mengalami kehadiran dan jamahan Tuhan. Yang lemah disembuhkan, yang sakit disembuhkan, diobati, dan yang patah semangat dibangun. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara. Tidak henti-hentinya kami bersyukur menjadi bagian dari warga negara Indonesia ini. Kami terus berdoa mendukung pemerintah kami dari pusat sampai di lingkungan masing-masing ya Tuhan. Khususnya usaha yang serius dari pemerintah dan peranan pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Bapak, kami sungguh berdoa, kami bersyukur
untuk keseriusan para pemimpin kami melindungi seluruh masyarakat dari pandemi ini. Tuhan mohonkan berkat bagi mereka. Berdoa Tuhan Yesus saat ini juga kepada seluruh masyarakat Indonesia agar diberikan anugerah supaya setiap masyarakat respek kepada pemerintah, taat kepada pemerintah, dan mengikuti program-program pemerintah khususnya penanganan COVID ini dengan taat. Baik menjalankan prokes maupun mengikuti vaksinasi. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa untuk pelaksanaan Pesta Rawai Nasional yang ke-13 tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh panitia supaya Tuhan memberkati. Biarlah momentum ini menjadi momentum puji-pujian. Nama Tuhan dimasyhurkan, ditinggikan, karena sungguh hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami mohonkan untuk masyarakat Republik Indonesia. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Kami bersyukur apabila sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa bersaudara, tinggal bersama untuk membagi hidup bersama. Tuhan, kiranya situasi ini oleh anugerah Tuhan terpelihara, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, memuji nama Tuhan, di mana kami boleh menaikkan segala pujian kami, pokok doa dan permohonan kami. Dan kami akan menutup permohonan kami ini sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Indah. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan, dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di hati kita semua untuk terus mengasihi Tuhan dan mewartakan kabar baik anugerah Allah kepada semua orang. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kita harus membawa berita. Dan
Kami bersyukur dan selanjutnya ibadah akan segera kita akhiri dan saya mohon untuk Bapak Pendeta Sabto menutup dalam doa dan sekalian doa berkat. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah virtual kita pada pagi hari ini untuk kembali mohon berkat Allah. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih yang indah, kasih yang agung dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, hikmat, penghiburan dan sukacita dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.